Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sampai di hari Minggu Paskah kedua. Kita kenal sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12-16. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 1 ayat 9-11a, dilanjutkan ayat 12-13, dilanjutkan ayat 17-19, dan bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 19-31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita di hari Minggu ini adalah dari luka menjadi berkat, dari keraguan menjadi kesaksian. Hari Minggu ini kita sekalian bersuka cita karena kita merayakannya sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sebuah perayaan yang muncul dari hati Yesus sendiri yang penuh kasih dan yang disebarkan kepada dunia melalui Santa Faustina untuk mengingatkan kita bahwa belas kasih Allah lebih kuat daripada dosa dan kematian. Dalam terang Paskah ini, kita diajak bukan hanya merayakan, tetapi menghidupi kerahiman itu di dalam dunia yang sering diwarnai kekerasan dan penuh luka. Kita temukan dalam bacaan Injil hari ini bahwa saat para murid terkunci dalam ketakutan, Yesus datang tanpa mengetuk, berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus tidak mengungkit ketakutan mereka, tidak mempermalukan Thomas yang ragu. Sebaliknya, Yesus menawarkan damai, mengulurkan tangan yang berlubang oleh paku, dan mengundang Thomas untuk percaya. Di sini, kita boleh belajar bahwa Kristus bangkit bukan hanya untuk menang atas maut, tetapi juga untuk menyembuhkan hati manusia yang terluka, hati manusia yang ragu, hati manusia yang takut. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Thomas akhirnya mengakui dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Iman Thomas lahir bukan dari argumen, tetapi dari perjumpaan pribadi dengan kasih Yesus yang penuh kerahiman. Lalu dalam bacaan pertama, kita melihat betapa kehadiran gereja awal penuh dengan tanda-tanda kehidupan baru, yaitu adanya penyembuhan, ada mujizat, ada pertobatan. Bahkan bayangan Petrus saja membawa kesembuhan. Tetapi semua itu bukan karena kekuatan manusia. Itu adalah tanda kehadiran Kristus yang hidup dalam gerejanya. Hari ini, dunia pun mendambakan bayangan orang-orang beriman, yaitu bayangan kasih, bayangan pengampunan, bayangan penghiburan. Gereja, termasuk kita semua, dipanggil untuk menjadi wajah kerahiman ilahi di dalam dunia ini. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang menyentuh luka-luka zaman ini, dan kemudian menyembuhkan luka-luka itu. Lalu dalam penglihatan Yohanes di bacaan kedua tadi, Kristus yang mulia mengatakan, "Jangan takut, akulah yang awal dan akhir." Ini adalah janji luar biasa bagi kita yang sering gelisah dalam perjalanan hidup ini. Di saat dunia terasa gelap, di saat penderitaan dan kejahatan seolah menang, di saat gereja pun mengalami luka dan ketidaksempurnaan, Kristus tetap berjalan di tengah kita, memegang kunci kehidupan. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu Kerahiman ini kita dipanggil untuk mengalami belas kasih Allah secara pribadi dan membagikannya kepada orang-orang lain. Hal-hal yang bisa kita lakukan secara konkret, misalnya mengampuni tanpa menghitung-hitung, bersabar terhadap kelemahan orang lain, mengunjungi dan menghibur yang sakit dan menderita, mendoakan dengan tulus untuk para pendosa, menjadi saksi damai di tengah dunia yang mudah menghakimi. Ingatlah, orang yang telah mengalami belas kasih akan menjadi saksi yang paling kuat akan kasih Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kerahiman, Engkau telah datang kepada para murid-Mu yang takut dan ragu dan menawarkan damai. Datanglah juga kepada kami hari ini dan dalam seluruh hidup kami. Sembuhkanlah luka-luka kami, kuatkanlah iman kami yang rapuh, dan jadikanlah kami saluran kasih-Mu di tengah dunia ini. Semoga dengan penuh syukur kami berseru seperti Thomas, "Iya Tuhanku dan Allahku," dan mewartakan kepada dunia bahwa kasih-Mu lebih kuat dari dosa dan kerahiman-Mu lebih besar dari kematian. Amin. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.